Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat. Amin. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai SOP atau Standar Operasional Prosedur di dalam laboratorium. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian SOP atau Standar Operasional Prosedur. Yang kedua, hakikat SOP di dalam laboratorium. Yang ketiga, prinsip-prinsip penyusunan SOP. Yang keempat, ketentuan umum dan ketentuan khusus di dalam laboratorium. Dan yang kelima adalah standar operasional peminjaman alat praktikum. SOP atau Standar Operasional Prosedur merupakan serangkaian instruksi tertulis yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara urut untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif. Yang kedua, ada hakikat standar operasional prosedur di dalam laboratorium. Yang pertama adalah SOP diartikan sebagai petunjuk organisatoris yang menetapkan suatu tindakan baku. Dan yang kedua, SOP ditetapkan untuk menghindari miskomunikasi, konflik, dan permasalahan pada pelaksanaan tugas atau pekerjaan. Dan yang ketiga adalah secara menyeluruh, SOP ini menggambarkan secara detail bagaimana laboratorium itu beroperasi. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip penyusunan SOP. Jadi yang pertama, SOP itu harus ditulis secara jelas, sederhana, tidak berbelit-belit sehingga mudah dimengerti dan ditetapkan untuk satu kegiatan tertentu. Yang kedua, SOP itu harus dapat menjadi pedoman yang terukur, baik itu mengenai norma waktu, hasil kerja yang tepat dan akurat maupun rincian biaya pelayanan dan tata cara pembayaran bila diperlukan adanya biaya pelayanan. Yang ketiga, SOP harus dapat memberikan kejelasan kapan dan siapa yang harus melaksanakan kegiatan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan sampai di mana tanggung jawab masing-masing. Yang keempat, SOP harus mudah dirumuskan dan selalu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah SOP harus dapat menggambarkan alur kegiatan yang mudah ditelusuri jika terjadinya hambatan. Selanjutnya adalah ketentuan umum di dalam laboratorium. Yang pertama, praktikan atau mahasiswa wajib memperhatikan jadwal pelaksanaan praktikum yang telah ditentukan oleh pihak laboratorium. Yang kedua, praktikan atau mahasiswa wajib hadir 70%. Ketidakhadiran diperbolehkan tidak lebih dari 3 kali. Apabila praktikan tidak hadir lebih dari 3 kali, maka tidak diperbolehkan lagi mengikuti kegiatan praktikum. Selanjutnya, praktikan atau mahasiswa wajib hadir kegiatan praktikum dan sudah berada di ruangan praktikum 5 menit sebelum praktikum dimulai. Selanjutnya, praktikan atau mahasiswa diperbolehkan masuk paling telat 15 menit setelah praktikum dilaksanakan, tetapi tidak diperbolehkan mengikuti responsi semacam pretest atau posttest. Selanjutnya, praktikum atau mahasiswa yang datang lewat lebih dari 15 menit maka tidak diizinkan masuk ke dalam laboratorium. Apabila praktikan bersikeras untuk masuk, maka tetap diizinkan dengan syarat tidak mengisi presensi kehadiran pada hari itu. Yang selanjutnya, syarat lulus nilai praktikum adalah lebih atau sama dengan 60% yang merupakan nilai kriteria ketuntasan minimal. Apabila tidak memenuhi kriteria, maka mahasiswa dapat mengambil kembali jika mengulang mata kuliah praktikum yang bersangkutan. Nah, ini adalah bobot nilai praktikum dan laporan praktikum. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan ya, artinya setiap laboratorium itu berbeda dalam pemberian nilainya. Nah, di sini saya mengambil contoh, satu contoh. Yang pertama, ini adalah nilai praktikum. Nilai respon itu bobot nilainya 10%.
laporan praktikum itu bobotnya 40%, terampil dan aktif itu atau nilai keaktifan itu nilainya 15%, dan final praktikum itu bobotnya itu 35%. Jadi keseluruhan ini adalah 100%. Kemudian untuk sistematika penulisan laporan, jadi judul, tanggal, dan tujuan praktikum itu bernilai 5, landasan teori itu berjumlah 15, alat dan bahan itu berjumlah 5, prosedur kerja 10, hasil pengamatan 20, pembahasan 30, kesimpulan 10, daftar pustaka 5. Jadi total nilai untuk penilaian laporan ini juga ada 100. Selanjutnya adalah ketentuan khusus di dalam laboratorium. Yang pertama, praktikan atau mahasiswa wajib memperhatikan SOP kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di dalam laboratorium. Yang kedua, praktikan atau mahasiswa wajib membawa dan memakai jas praktikum pada setiap kegiatan praktikum. Jas praktikum dipakai dan dibuka di luar ruangan laboratorium. Tidak menggunakan jas praktikum, maka tidak dibenarkan mengikuti kegiatan praktikum. Yang ketiga, praktikan atau mahasiswa wajib membawa buku penuntun atau modul atau buku respon. Warna sampulnya ini disesuaikan, buku laporan, alat tulis, dan kaca preparat yang diperlukan sesuai modul atau buku penuntun yang diinformasikan oleh asisten praktikum. Selanjutnya adalah praktikan atau mahasiswa tidak dibenarkan membuang sampah sembarangan. Nah, buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan. Dilarang keras membuang sampah dalam bentuk besar atau kecil di wastafel atau tempat cuci. Selanjutnya, yang kelima, praktikan atau mahasiswa dilarang memakai handphone dan dinonaktifkan selama kegiatan praktikum berlangsung dan dikumpulkan kepada asisten praktikum. Dan apabila dipakai untuk dokumentasi hasil pengamatan praktikum, diperbolehkan atas izin asisten praktikum. Dan yang keenam, praktikan wajib menaati semua tata tertib dan ketentuan yang ada di dalam laboratorium. Pelanggaran atas setiap ketentuan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi. Selanjutnya adalah standar operasional peminjaman alat praktikum. Jadi yang pertama, mahasiswa atau praktikan mengisi form peminjaman alat laboratorium sesuai dengan praktikum yang akan dilaksanakan dan menyerahkan kepada asisten praktikum. Jadi ketika mahasiswa telah menulis alat laboratorium yang ingin dipinjam, maka akan diserahkan ke asisten praktikum. Nah, waktunya itu bisa 10 menit, outputnya itu alat dan bahan habis pakai. Yang kedua, koordinator atau asisten praktikum didampingi oleh laboran menyiapkan peralatan untuk kegiatan praktikum sesuai dengan form peminjaman alat untuk praktikum. Nah, di sini itu dilakukan oleh asisten praktikum yang dibantu oleh laboran. Nah, yang ketiga, koordinator asisten praktikum melakukan pengecekan atas ketersediaan dan kondisi alat dan bahan yang akan digunakan sebelum diserahkan kepada mahasiswa. Nah, ini kisaran 30 menit untuk mengecek kesediaannya. Selanjutnya, mahasiswa atau praktikan mengambil alat atau bahan yang telah dipinjam kepada asisten. Nah, selanjutnya setelah kegiatan praktikum selesai, mahasiswa atau praktikan membersihkan peralatan dan sisa bahan yang digunakan dan mengembalikan peralatan kepada asisten. Jadi diagramnya itu dari asisten kembali ke mahasiswa. Setelah selesai, maka mahasiswa akan mengembalikan kepada asisten. Yang keenam adalah koordinator dan asisten praktikum melakukan pemeriksaan atau cek kembali peralatan yang telah dipinjam oleh praktikan. Nah, jadi dari asisten, kemudian yang ketujuh itu ke laboran. Nah, jadi laboran ini menyimpan alat dan bahan praktikum ke tempat semula. Jadi SOP peminjaman alat dan bahan praktikum di dalam laboratorium ini itu disiapkan oleh laboran. Ini laboran biologi, kemudian diperlihatkan oleh 4
Ketua Laboratorium Biologi dan disahkan oleh Ketua Program Studi Biologi. Jadi itulah tadi diagram alur peminjaman alat dan bahan yang ada di dalam laboratorium. Itulah tadi video pembelajaran mengenai SOP dalam laboratorium. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.